Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita berada atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kemampuan sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan kewajiban yang Allah tugaskan kepada kita adalah melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan juga ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, baik yang sedang dilaksanakan ataupun yang belum dan yang sesudahnya, mudah-mudahan senantiasa Allah terima dengan segala keikhlasan kita dan Allah pun ridho atas pengabdian kita. Salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan sanjungkan disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, tauladan umat yang senantiasa jaga kelak kemudian diharapkan menjadi syafaat bagi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian mudah-mudahan disampaikan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, mudah-mudahan juga sampai kita dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat dalam kesempatan ini juga yang merupakan rukun khutbah adalah berwasiat. Oleh karena itu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, ya kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meningkatkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apa yang telah dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh hikmah ini, khatib sengaja mengambil judul atau yang sedang mengingatkan kita tentang kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mari bersama-sama bermawas diri, merenung kembali segala apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Atau justru mungkin sebaliknya, orang hanya belum mementingkan kepentingan kehidupan dunia ini saja, tidak memikirkan setelah kematian.
Hal ini penting kita renungkan, kita mawas diri, paling tidak dari atas mimbar itu mengingatkan minimal setiap Jumat khatib senantiasa mengingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiada lain hanya untuk berbekal diri, mempersiapkan diri untuk kehidupan kelak yang abadi. Hadirin sehingga Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa merenungkan kembali dan mengintrospeksi diri tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia yang fana ini, yang diberi kesempatan Allah hidup hanya sementara saja. Pada akhirnya, pada ujungnya, semua yang pernah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas za'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Setelah mati, kemudian summa ilaina turja'un, kemudian kita akan kembalikan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat kematian akan mengingatkan kita pada kehidupan akhirat yang membutuhkan tentunya perbekalan yang sangat banyak, tidak asal-asalan. Kalau kita bisa ibaratkan misalnya sedang kita akan bepergian sebentar saja atau mudik sebentar saja, kita mempersiapkan diri, ya, dengan begitu direpotkan membekalkan diri untuk mudik hanya beberapa hari atau beberapa minggu saja. Ini kita akan dikembalikan mudik yang tidak akan kembali lagi, mudik yang abadi. Oleh karena itu diingatkan bahwa mengingat kematian, mudah-mudahan kita mengingatkan kembali apa yang harus berbekal diri untuk hidup yang abadi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat, yaitu surat Ali Imran ayat ke-175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu a'lam bimuradih. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahalamu kelak di yaumul qiyamah. Barang siapa yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan Allah masukkan kepada surga, faqad faz, sungguh orang beruntung. Kemudian ingatkan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan, kebahagiaan yang menipu kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu jangan sampailah kita terpedaya dengan tertipu oleh kenikmatan dunia saja. Kita harus tetap berkesadaran bahwa kehidupan dunia ini yang seolah-olah nampak seolah-olah indah di mata kita, sedemikian yang menakjubkan kita, dan kita pun berusaha untuk meraih ketakjuban itu, tetapi hanyalah sebagai ajang. Ini permainan belaka menurut pandangan Allah SWT, hanya tipu daya belaka. Mudah-mudahan kita tidak terpedaya olehnya dan mengingatkan kembali, yuk persiapkan diri kita pun untuk berbekal hidup yang abadi tadi. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasun fil amwal wal aulad
kama salikwasin ajabal kuffar nabatuhu yahijul fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid ayat ke-120. Wallahu a'lam bimuradi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan banyaknya anak adalah seperti hujan yang hujan yang menyirami tanaman-tanaman akan mengagumkan para petani. Lihat saja kamu lihat, mereka ditanam kemudian bersubur, kemudian berbunga, berbuah, dan hasilnya adalah sangat menggembirakan para petani. Tetapi lama-kelamaan dia akan menguning, kemudian mati. Inilah perumpamaan. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keriduannya lah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan bagaimana cara hidup kita. Apabila melaksanakan semua perintah Allah, maka itu adalah pahalanya bagi kita sekalian. Tetapi apabila melanggar aturan Allah, maksiat kepada Allah, apa yang ditugaskan justru dijauhi, apa yang dilarang justru didekati atau dilaksanakan, maka tiada lain, dia akan kembali merasakan apa yang dia rasakan di dunia. Keburukan pula Allah akan membalasnya dan tidak akan menganiaya siapapun. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kenikmatan dan kemewahan dunia yang selama hidup tadi yang kita kejar dengan segala cara sesungguhnya bukan merupakan tujuan yang akhir bagi kita mukmin muslim, melainkan sebatas atau hanya tahapan pendek saja. Sedangkan kehidupan setelah kematian itulah yang kita harapkan, hidup yang kekal dan abadi. Apabila seseorang bertanam kebaikan, melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebaikan, kesadaran, keikhlasan, maka kelak dia akan mendapat pahala ganjaran yang tentunya Allah sendiri lebih daripada yang kita laksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila pelanggaran apapun perintahnya tidak dilaksanakan dan justru larangan yang kita laksanakan, maka tidak kepada siapa saja, pasti kita yang menanggung risikonya, yaitu dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka kita ingat pula segala orang yang lalu terkesima atau terpedaya, ternina-bobokan dengan kehidupan yang merupakan kehidupan akhir, bekal akhirat, maka kata Allah di dalam surat Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas sholihin wallahu a'lam bimuradi. Dan belanjakanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kalau telah terjadi, maka di dalam penyesalannya dia di alam barzah, maka katanya, ya Tuhan, kalau dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebatas waktu sebentar saja, yang mana menyebabkan aku akan bersedekah dulu dan aku akan menjadi orang yang soleh dulu. Ini penyesalan yang telah mati. Oleh karena itu, apa adalah daya? Apa yang dia katakan penyesalan itu ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak ada, bila saat kematian telah tiba tak dapat diundur atau dimajukan sedikit pun. Oleh karena itu, jangan sampailah kita kehilangan kesempatan hidup, kesehatan, fasilitas yang Allah berikan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
Tentunya ini mengingat kita dari tadi bahwa hidup yang di sana adalah kehidupan abadi, maka bekalnya pun untuk hidup itu harus lebih banyak daripada yang di dunia ini. Intinya adalah mencari kehidupan akhirat, yaitu berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya jauhi. Itulah bekal hidup yang sebenar-benarnya. Kalau demikian adanya kita senantiasa mengingat kematian, mengingat apalagi kita usia telah berlanjut, usia kita bahkan mungkin mengingat juga salah satu keluarga telah kehilangan, baik saudara sendiri, kerabat sendiri, tetangga sendiri, mungkin ada usia-usia yang di bawah kita. Kok sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini mengingatkan kepada kita. Tidak tahu Allah merahasiakan kapan kita akan dipanggil. Tidak ada seorang pun, baik Rasul, para nabi, para wali Allah, apalagi kita, tidak ada yang diingatkan. Hanya tanda ayat-ayat bagian dari akan dipanggil Allah sudah sebetulnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mungkin kita yang tadinya beranjak gagah perkasa, remaja, mulai tumbuh rambut yang hitam menjadi beruban, satu demi satu tumbuh. Gigi kita yang saling kuat tanggal satu-satu bahkan lepas semuanya. Itu salah satu tanda bahwa kehidupan di dunia tidak abadi. Mata yang memandang dengan jelas tegas mungkin sudah kurang, bahkan bisa padam sama sekali. Tenaga pikiran semua. Ini adalah ayat-ayat untuk kita akan dipanggil kepada Allah. Iya, sebagian ayat ada diberikan tanda-tanda sebelumnya, tetapi masih banyak juga yang tanpa tanda-tanda itu Allah renggut, Allah ambil. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan bisa mundur sedikit pun. Oleh karena itu kita diingatkan apa tujuan hidup yang sebenarnya di muka bumi ini. Allah tegaskan di dalam salah satu ayat Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus tetap kita tinggal di masjid ibadah, sholat, puasa, atau zakat? Tidak. Apapun pekerjaan yang tidak melanggar aturan Allah, mencari nafkah misalnya, bekerja asal tidak melanggar aturan Allah, itu insya Allah dinilai menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Rumah tangga, mengurus anak, baik dengan tetangga, itu semua nilai ibadah kepada Allah. Ada khusus yang terasa memang itu merupakan ibadah. Contoh sholat yang akan dilaksanakan oleh kita, puasa mungkin di bulan Ramadan, atau kita mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, itu akan terasa ini seolah-olah memang ibadah kepada Allah. Tapi di luar itu kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa itu adalah merupakan juga bagian dari ibadah. Berbaik-baik dengan tetangga, menghormat tetangga, hak-hak tetangganya kita tunaikan, tidak mengganggu, tidak merugikan, itu nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kategori membuang duri sedikit pun di jalanan agar orang lain tidak terpeleset, agar orang lain tidak kena duri itu, maka itu nilai ibadah yang akan dicari oleh kita. Apalagi beramah tamah, silaturahmi, saling tegur sapa, mendoakan keselamatan, semua itu ada nilai ibadah yang itu akan diperkumpulkan. Tapi sebaliknya, hal-hal ibadah pokoknya tidak sholat, zakat, puasa dan haji, tidak dengan tetangga kurang baik, bahkan merugikan orang lain, tunggu tanggal main penyesalan yang akan didapat. Dan tidak hanya sebatas semacam di dunia, tetapi kekal abadi. Mudah-mudahan kita diingatkan kembali kesadaran, kesempatan hidup yang saat ini adalah kesempatan untuk mencari bekal
Kalau mencari bekal dunia sudah kita sadar bersama semua, pagi berangkat, sore baru pulang, itu hanya mencari untuk kehidupan dunia. Tapi insya Allah kalau diniatkan itu pun dia dengan untuk bekal agar kita sehat, agar kita bisa menutup aurat, agar kita bisa melaksanakan haji, mencari nafkah sebanyak-banyaknya, dunia sebanyak. Tapi tujuan akhirnya untuk ibadah itu termasuk nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kepada salah satu ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya innal mauta, maut alladzi tafirruna min, yang kita lari atau menghindar darinya atau takut kepadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menjumpai kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kita akan dikembalikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Wasyahida fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah kelak kemudian hari akan kabarkan apa perbuatan kita selama ini. Itu dibuka yang baik pasti tadi diberikan pahala yang baik, akan lagi buruk otomatis Allah benci dan Allah berikan azab yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kita merenung, kita mewaspadai, mengingat kematian, kita disadarkan bahwa satu sekali lagi tujuan hidup manusia yang Allah simpan hanya sementara, waktunya juga sangat pendek, apalagi umat Nabi Muhammad hanya kata Nabi hanya batasnya perkiraan hanya 60-70 saja. Kadang-kadang sebelum 60 sudah, kalau lebih 70 mungkin ada bonus sedikit. Rasulnya saja Nabi Muhammad SAW hanya diberi kesempatan 63 tahun kurang lebih. Lain dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut misalnya sampai 1000 tahun. Umat Nabi Adam masih panjang-panjang, tapi pada kita adalah umat yang terakhir, ada usianya pendek, termasuk manusia pendek, usianya pun pendek. Tapi mudah-mudahan apa yang kesempatan yang sempit ini Allah juga telah berikan kesempatan kepada kita untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala orang-orang yang terdahulu yang hidupnya panjang. Contohnya salah satu adalah Allah berikan satu hari yang nilai di hadapan Allah adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu malam Lailatul Qadar. Beribadah di sana maka nilai di hadapan Allah adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dibicarakan dalam khotib ini senantiasa menggugah kita, menyadarkan kita tugas pokok hidup manusia adalah ibadah. Oleh karena itu berbekalah diri. Entah kapan kita tidak tahu rahasia Allah, kapan usia kita dipanggil, direnggut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mati bukan semacam binatang mati sudah berkalang tanah, tidak. Tetapi kita dimati adalah untuk mempertanggungjawabkan juga hidup kita sekali. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بالأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وأرض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي وشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والإجابات جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر